yang menarik adalah kalau misalnya bulan itu bukan lupa ya, gini, enggak, males, nggak mau ngasih, padahal kan sebenarnya itu udah sesuatu yang diniatkan ya, terus enggak, aku nggak mau ngasih gitu ya. Nanti ini nggak tahu ya, ini sebenarnya kejadiannya ke aku bukan berarti sesuatu yang mungkin harusnya terjadi atau apa, tapi pengalamanku adalah kalau malah nggak ngasih itu selalu berkekurangan. Nah, kira-kira gimana, ada pertanyaan, komen? Jadi sebenarnya poinnya intinya itu eh, change of mind ya, cara berpikir yang tadi mentalitas cara berpikir. Jadi pada saat kita memberikan perpuluhan bukan karena ketakutan atau nanti kena kutuk, tapi kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengerti bahwa kita diberkati, kita mendapat berkat untuk memberi. Artinya seperti yang karena Tuhan kan 2 Korintus 9 ayat 78, Tuhan senang kalau kita memberi dengan sukacita. Amin. Jadi aku pikir ini tithing apa namanya bagus banget ya, eh yang sharing yang Rita kasih untuk lebih mengingatkan aku secara pribadi juga untuk reminder kita bahwa sebenarnya ini apa yang dijelaskan Rita dari tithing under the law, tithing under the new covenant, and then tithing before the law. Itu luar biasa. Jadi artinya kita mengerti poinnya itu yaitu kasih karunia Tuhan Yesus. Karena itu yang menjadi center. Karena kita mengerti kasih Tuhan buat kita hingga akhirnya pada saat kita beri tithing pun nggak sembarangan lagi. Kita udah nggak bilang, oh jangan nggak kasih perpuluhan karena nanti kamu dikena kutuk, nanti dimakan sama belalang pelahap dan segala macam itu. Nah, ya itu kan kita lihat konteksnya ya pada zaman Israel itu yang under the law. Betul. Jadi kita mengerti kalau before the law ini lihat bagaimana hubungan Abraham, hubungannya Melkisedek dengan Abraham sehingga dia bisa memberikan itu karena dia mengasihi Tuhan, karena dia appreciate karena berkat yang diterima. Betul. Oh, thank you. Jadi pengertian ini lebih kayak apa ya, kayak lebih diperjelas lagi supaya kita juga mengerti bahwa mungkin satu saat kita bisa menjelaskan untuk keluarga kita, untuk saudara, teman ya, mengenai tithing ini. Thank Ya, you, Rita. Mungkin Rita, iya, Mei. eh, mungkin nambahin juga apa satu hal bahwa yang aku dapetin juga ya dari belajar dari eh, Greg Moore itu di Charis Bible College, yaitu the love of money is the root of all kind of evils, ya kan? Nah, jadi berarti orang akan bisa memberi itu kalau ya dia tidak terikat dengan the love of money itu gitu. Jadi salah satu yang mencegah berkat Tuhan datang dalam hal keuangan juga adalah ya kalau kita kikir gitu kan. Yang penting juga kita untuk ngerti bahwa semua yang kita punya itu adalah punya Tuhan, punya Dia gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir, wah ini hak gua nih, ini harta gue gitu kan. Sebetulnya ya semua juga dari Tuhan. Bahkan kesehatan kita tuh dari Tuhan. Kalau kita ketemu orang yang dying ya, orang yang sakit udah mau meninggal, itu kadang-kadang mereka tuh saking desperate-nya, mereka bilang bahwa nanti kalau mereka sembuh gitu ya, mereka akan lakukan ini itu buat Tuhan, akan kasih hidupnya buat Tuhan. Nah, sebetulnya kita ada di posisi yang dia inginkan gitu kan. Kita tuh udah dikasih kesehatan, kesembuhan. Bayangin kalau dalam kondisi seperti dia gitu. Tapi kita udah dikasih. Jadi hidup kita ini udah buat Tuhan gitu. Kadang-kadang orang juga kalau udah disembuhin, udah gitu lupa dia hidup lagi seenak-enaknya gitu kan. Ya, itulah pentingnya kita appreciate, kita mengerti. Sharing aja ya Rita, Ya, ya. kesaksian. Aku kan udah kasih perpuluhan gitu ya. Itu masih SMA. Sebenarnya orang udah pada bilang, ya enggak lah orang kamu kerja juga belum. Yang namanya perpuluhan kan ngasih ya kalau misalnya dari apa yang penghasilanmu kan gitu ya. Waktu itu pengertianku masih yang eh, iya kan setiap bulan nih dikasih duit buat ongkos.
itu kos sebenarnya kan ya, biaya gitu ya, untuk ongkos, untuk uang jajan, daripada setiap hari dikasih uang untuk sana berangkat sekolah pakai duit jajan, dikasihnya bulanan gitu kan ya. Mm-mm. Terus tapi aku pikir buat aku itu penghasilan ya, walaupun dibilangnya kos gitu ya. Tapi mulai saat itu, even waktu aku SMA pun udah masih perpuluhan gitu ya. Perpuluhan menurut pengertianku lah, karena menurutku ya itu penghasilan buat aku gitu loh. Tapi ya kenapa ngasih, karena aku pikir kan waktu itu ya juga di belajarnya adalah bahwa harus ada makanan untuk rumah Tuhan gitu kan ya. Terus ya kita nanti kalau ya orang Lewi itu kan ya gitu kan, mereka tidak bekerja, dia melayani Tuhan, jadi nanti tidak ada uang di apa namanya perbendaharaan mereka lah ya, di orang-orang Lewi ya. Jadi kita harus ngasih. Jadi kalau aku mikirnya sih sebenarnya, oh ya juga kita harus bantu ya, karena mereka butuh itu gitu loh. Jadi aku mau mengajari diriku untuk uh, punya hati yang memberi lah, istilahnya, dengan melakukan itu, walaupun sebenarnya belum kerja juga gitu. Tapi yang menarik adalah kalau misalnya bulan itu lupa, bukan lupa ya, gitu. Oh enggak, males nggak mau ngasih. Padahal kan sebenarnya itu udah sesuatu yang diniatkan ya. Terus enggak, aku nggak mau ngasih gitu ya. Nanti ini nggak tahu ya, ini sebenarnya kejadiannya ke aku bukan berarti sesuatu yang mungkin harusnya terjadi atau apa, tapi pengalamanku adalah kalau malah nggak ngasih itu selalu berkekurangan. Akhirnya minta-minta lagi, mau minta lagi dong, duitnya nggak cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya aku ngasih, nggak pernah kekurangan tuh, walaupun sebenarnya udah 10% udah dikasih ke apa namanya, ke Gereja. gereja ya. Nah itu based on pengalaman itu sih, sampai sekarang saya tetap eh, masih perpuluhan dan emang nggak pernah kekurangan jadinya. Kalau tadi dibilang buah sulung juga, aku tuh ngelakuin juga tuh buah sulung, walaupun pengertiannya cuma pokoknya harus memberikan buah sulung gitu ya, ya udah kita kasih juga gitu ya. Tapi dari situ sih belajar bahwa kita jadi punya apa ya, bukan bukan karena kita takut nanti Tuhan akan apa ya, tapi kita belajar untuk eh, apa namanya, taat aja gitu loh, taat, terus kayak gitu. Jadi kita bisa melatih diri kita juga untuk memiliki hati yang memberi gitu ya, hati yang uh, Allah berbelas kasihan gitu ya, juga bisa membantu orang-orang gitu. Mungkin nggak, kalau di luar dari perpuluhan juga kan sebenarnya kita ada persembahan-persembahan yang bisa kita kasih juga gitu loh ya. Perpuluhan itu ada, tapi tidak menutup bahwa kita harus juga memberikan bantuan-bantuannya di luar itu gitu. Itu aja sih sebenarnya, pengen kesaksian bahwa Tuhan tuh nggak pernah ngasih apa namanya, nggak pernah bikin kita kekurangan, walaupun kita sudah memberikan sepersepuluh dari apa yang kita terima. Gitu aja, Ya, Rita. thank you Linda. Ya betul banget bahwa Tuhan itu nggak akan pernah membiarkan anak-anaknya meminta-minta roti gitu kan, nggak pernah kekurangan. Dia adalah gembala yang baik. Nah kalau misalnya, ya ada juga sih orang ya, aku pernah ingat waktu itu di gereja yang lama, itu ada satu jemaat, dia tuh nulis email ke pendeta kita. Dia bilang gini, saya dalam kondisi eh, kesulitan keuangan, dia bilang gitu. Nah, terus teman saya malah suruh saya bilang, katanya kamu tuh mungkin karena kamu nggak pernah kasih perpuluhan. Coba kamu kasih perpuluhan, katanya. Pasti kamu bisa lihat deh, Tuhan akan memberkati. Dia bilang gitu kan. Nah, terus dia bilang gini, eh, Pastor gitu, pendeta, gimana saya mau kasih, sedangkan saya aja untuk makan aja untuk dia dan keluarganya itu masih kekurangan. Tambahan lagi dia punya utang yang dia harus cicil, dia bilang gitu. Jadi gimana ya? Apakah saya memang harus kasih perpuluhan? Dia bilang gitu kan. Nah, terus waktu itu sesi Q&A. Terus pendeta kita bilang, dia bilang gini, coba kamu bayangkan ya, kalau kamu seorang bapak gitu ya, dan kamu tuh nggak kekurangan, dan kamu mengharapkan anak kamu setiap bulan kasih kamu 10%. Kemudian kamu tahu anak kamu ini lagi kesulitan keuangan. Nah, apakah kamu terus menuntut 10% dari dia? Iya atau enggak? Katanya gitu. Terus dia bilang gini, kalau kita yang di bumi aja, Bapak di bumi, kita tahu gitu ya. Kita tahu kita nggak akan maksa anak kita untuk memberikan persepuluhan kalau dia tuh lagi kesulitan. Apalagi Bapak yang di sorga. Dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, jadi kalau saya sarannya, kamu doa, kamu ikutin tuntunan Roh Kudus. Dan saya suka dengan jawaban itu gitu. Jangan punya mindset bahwa
kalau kita nggak ngasih, kita akan kekurangan. Kalau misalnya itu mungkin ada di alam bawah sadar kita, itu bisa terjadi karena kita sudah sering kali dengar mengenai hukum Taurat ini gitu. Jadi ketika kita nggak memberikan perpuluhan, akhirnya benar-benar kekurangan gitu kan. Tapi sebetulnya kita lihat kita nggak punya mindset hukum, tapi yang mindset kita adalah kita anak Tuhan gitu. Tuhan itu memberikan. Tuhan itu nggak akan membiarkan anak-anak kekurangan gitu. Jadi kalau kita memberi itu dari mindset bahwa Tuhan itu menyediakan. Gitu. Tapi memang kadang kan kalau manusia, apalagi kalau misalnya kita belum terlalu dewasa rohani gitu, kita perlu dilatih gitu kan. Kita perlu dikasih tahu, kamu beri gitu kayak ya kayak anak-anak kan disuruh kasih, kamu kasih dong, kasih bagi dong ke saudara kamu gitu kan. Ntar kalau kamu dikasih bilang dong terima kasih gitu kan. Itu sesuatu yang perlu dilatih gitu karena kalau enggak ya bisa kebablasan gitu kan. Tapi ketika kita sudah dewasa, nah itu yang kita perlu adalah intimacy, hubungan kita gitu dengan Roh Kudus. Kita kan harus ngikutin teladan Yesus kan ya. Mau memberi makan, orang-orang banyak ngikutin dia kan saat saat itu ya, maksud saat itu kan nggak ada apa-apa gitu kan, kesan kan kayak kekurangan gitu kan. Terus apa sih yang Tuhan Yesus lakukan gitu? Yang pertama, Tuhan Yesus merecognize dulu, oh ya ya ada kebutuhan nih, mau perlu makan nih orang-orang ini gitu kan. Kemudian dia involve others, yo coba cari gitu kan ya, diminta si murid-muridnya cari ada apa nggak kita gitu kan. Nah, and then oh ada nih 5 roti 2 ikan gitu. Nah, saat itu kan kelihatannya mana cukup gitu ya, 5 roti 2 ikan gitu kan. Tapi yang luar biasa tuh Tuhan tidak membiarkan realitas itu menentukan hasil akhir. Karena Tuhan tahu kan siapa Allah, Allah Bapaknya gitu ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengucap syukur kan? Dia mengucap syukur untuk apa yang dia punya gitu. Dan saat itulah Allah Bapa memultiply ya, melipat gandakan gitu. Jadi aku diberkati sih dengan ilustrasi ini. Jadi eh ya mungkin buat ya nggak mungkin tidak selalu semua orang ada dalam posisi yang berkelimpahan, tapi ingat gitu, saat kita nggak berkelimpahan, tapi ingat apapun yang ada pada kita, kita mengucap syukur, ya kan? Dan mulailah dengan apa yang ada padamu gitu. Kita nggak di bawah hukum, oh harus 10%. Kalau emang buat makan yang susah, ya kasih apa aja yang ada padamu, gitu. Tapi dengan ucapan syukur gitu. Dan percaya Tuhan akan melipat gandakan. Gitu sih. Thank you. Ya, thank you, May. I just want to say thank you for the reminder gitu. Yang paling penting benar seperti kata Rita, perlu tuntunan Roh Kudus dalam memberi. Nah, aku makin merasa semakin dekat hubungan dengan Tuhan, semakin kayak kalau misalnya mau memberi itu selalu kayak cek dulu gitu kan. Ini bener nggak mesti diberi? Ini bener nggak diberi? Karena kan sekarang ini banyak yang nggak bener lah istilahnya minta, tapi sebenarnya tujuannya nggak jelas atau sebenarnya bukan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan gitu kan. Jadi kan kita kadang-kadang nggak relevan untuk memberi gitu karena nggak percaya gitu. Ini bener nggak sih? Misalnya mau bangun gereja atau buat apa gitu kan. Kalau tujuannya memang benar jelas, lebih enak gitu kan. Tapi kan banyak yang nggak jelas gitu kan. Nolong ini, nolong itu, nolong ini. Benar-benar butuh tuntunan Roh Kudus gitu dalam memberi gitu. Saya juga nggak dulu saya juga pernah kayak Parno, kayak Rita. Ini kalau saya nggak memberi, wah kutuk nih, nggak dikasih nih sama Tuhan nih. Tapi sekarang kita nggak memberi, Tuhan selalu memberi gitu, overflowing gitu. Amin. Betul. Dan memberi juga nggak dalam bentuk harus materialistis gitu kan, material gitu. Waktu kita, tenaga kita, kalau kita ikut organisasi kayak misalnya dulu saya join di Overnight Ministry, kita bantu, kita usahakan supaya anak-anak bisa ikut-ikut bergembira, gimana dapat sponsor, kayak gitu. Sebenarnya kita sudah memberi buat kemuliaan Tuhan, gitu. Tujuannya bukan untuk kita lagi balik ke anak-anak atau balik ke untuk kemuliaan Tuhan gitu. Itu sebenarnya udah suatu bentuk pemberian gitu. Ya. Atau kita volunteer di mana gitu. Memberi tidak harus berupa material, duit gitu. Orang kalau dengar kata giving itu
koneknya selalu duit, duit, duit lagi. Ya duit penting, tapi ada juga kita butuh, kadang-kadang mereka butuh kehadiran kita gitu. Kayak doa-doa, kayak Bible study, kan gak butuh duit kan, tapi butuh waktu dan kehadiran kita supaya kita saling support, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, Amin, Rita. Thank you. thank you Dewi, thank you. Ya benar banget. Jadi nggak cuma dalam hal uang gitu kan, tapi dalam segala hal kan, ya hidup kita sebetulnya adalah punya Tuhan semuanya. Makanya perlu kita dituntun Roh Kudus juga. Kita memberkati, kita memberikan persepuluhan atau persembahan atau apapun itu, karena Tuhan lebih dulu memberkati kita. Dan berkat itu nggak cuma dari segi uang gitu ya, tapi juga dari segi perhatian, dari segi waktu, kayak Dewi bilang gitu ya. Dari segi apapun, itu semuanya kita harus fokusnya yang kita pikirin adalah ini karena Kristus. Ini adalah respons kita terhadap berkat dari atau kasih dari Kristus gitu loh. Nah, itu akan beda banget. Kayak saya suka kasih ilustrasi, misalnya ada satu ayah, bapak, dia punya dua orang anak, laki sama perempuan. Anaknya yang laki, yang besar, dia selalu bilang kalau pagi-pagi, lalu disuruh bikin kopi gitu. Nah, dia bikinin kopi, tapi karena terpaksa gitu ya, kalau nggak takut diomelin bapaknya. Nah, anaknya yang kedua, yang kecil perempuan, dia nggak bisa bikin kopi gitu, maksudnya pakai apa mesin kopi. Akhirnya, tapi dia pengen kasih sesuatu buat bapaknya. Akhirnya dia bikin teh pakai air hangat gitu, dia kasih ke bapaknya. Tapi dia memberikannya dengan sukacita, bukan karena disuruh. Nah, kalau kita sebagai bapaknya, kita lebih suka yang mana? Kita lebih suka kopi atau kita lebih suka tehnya? Kita akan lebih suka orang yang mau memberikan itu karena dari kasih. Karena dia merasa dia disayang. Gitu. Karena dia merasa dia tuh dikasihi, disayang. Jadi dia kasih. Meskipun dia kasihnya cuma teh, gitu ya. Bapaknya mintanya kopi. Nah, anak yang sulungnya itu dia memberikan kopi, tapi dia secara terpaksa. Kalau saya jadi bapaknya, saya lebih suka teh. Karena ya meskipun misalnya saya suka kopi gitu, tapi itu ilustrasi. Saya lebih suka mendapatkan, memperoleh sesuatu yang dari hati dibanding sesuatu yang dianggap itu obligation. Itu kewajiban, yaitu harus gitu. Oke, mari kita tutup dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau Bapa yang baik, Engkau mengasihi anak-anakmu. Engkau sudah memberikan anakmu satu-satunya Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Dia memiliki segalanya, tetapi dia menjadi miskin, bahkan di atas kayu salib dia telanjang. Karena dari kemiskinannya, kita boleh memperoleh penyediaan. Kita tidak akan kekurangan. Kristus adalah gembala yang baik. Kita tidak akan pernah kekurangan. Engkau tidak akan pernah membiarkan anak-anakmu meminta-minta roti. Kami percaya Bapa, Kau memberikan yang terbaik buat anak-anakmu. Kau memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dibebaskan dari kekurangan, dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari bondage, ketergantungan, keterkaitan apapun itu. Kami percaya Tuhan, anak-Mu sudah memerdekakan kami dan kami sungguh-sungguh merdeka. Dan biarlah kami memiliki pewahyuan betapa luar biasanya apa yang sudah dilakukan Kristus buat kami. Dan biarlah kami menghidupi itu Bapa, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain di dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam kami dan memberi, di dalam kami bertingkah laku, di dalam kami bekerja, apapun itu Bapak, biarlah Kau sendiri yang mau tuntun kami, Roh Kudus bimbing kami Bapak, supaya kami boleh mengerti Bapak, kami boleh mengikuti tuntunan Engkau. Kami adalah anak dan bukan hamba. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau, Kau yang menuntun kami, memelihara kami, juga seluruh keluarga kami dimanapun, Kau pelihara kami, jaga kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami damai sejahtera, kasih karunia Engkau. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan berikan pada kami damai sejahtera-Mu. Kasih-Mu Bapa, kasih karunia Engkau Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami
sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di abad keempat, Konstantin dari Roma, dia menetapkan perayaan Natal tanggal 25 Desember gitu. Jadi, nah kemudian orang bilang, nah tanggal 25 Desember itu kan sebelumnya perayaan lahirnya Dewa Matahari. Ya, kita lihat juga sebelumnya lagi gitu kan. Sebelumnya lagi juga sebetulnya udah ditetapkan, udah duluan gitu, Theophilus itu. Nah, kemudian kenapa akhirnya tanggal 25 Desember itu ditetapkan sebagai perayaan Natal? Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.